Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuda Prasetyano, SHMH, NIDN 1025099401. Status saya sebagai dosen tetap yayasan di Fakultas Hukum Universitas Eka Sakti. Dalam sesi ini, nanti dalam pertemuan tatap muka pembelajaran, saya akan membahas mengenai tentang kompetensi absolut dan relatif, dan itu terdapat dalam pertemuan di sesi kelima. Sebelum masuk ke tahap itu, izinkan saya nanti membacakan tentang alur sesuai dengan RPS. Jadi nanti mahasiswa sebelum terjadi tatap muka, itu nanti saya akan memberikan bahan ajar berbentuk PowerPoint soft copy ke WA grup mahasiswa. Jadi nanti mahasiswa setelah membuat WA grup kelas, sudah menuju perangkat kelas, saya men-share bahan ke sana untuk jadi bahan ajar bagi si mahasiswa yang di dalam mata kuliah hukum acara perdata. Kemudian untuk alurnya agar bisa mengetahui untuk sesi per sesi, karena ada acuan yaitu menggunakan RPS hukum acara perdata. Dan itu pun nanti saya kirim ke WA grup mahasiswa. Kemudian untuk CPL-nya nanti ada berbentuk CPL program studi, kemudian ada CPMK, dan itu sudah divalidasi oleh ketua program studi, kemudian koordinator rumpun mata kuliahnya beserta dosen pengembang RPS-nya. Nah, di dalam ini mata kuliah hukum acara perdata untuk di Universitas Eka Sakti terdapat kodenya HKM 230333. Itu bobot SKS-nya 3 SKS. Untuk di semester, pertemuannya di semester 3. Jadi CPL program studinya terdapat 4 poin di dalam RPS tersebut. Salah satunya mampu berpikir kritis dan sistematis dalam menganalisis masalah hukum. Itu di CPL 1. Nah, untuk CPL 2 terdapat mampu menghasilkan karya tulis ilmiah berbasis riset hukum. Kemudian CPL 3-nya mampu berkomunikasi lisan dan tulisan sesuai kaidah hukum. CPL 4-nya mampu mempraktikkan teknik mediasi dan negosiasi penyelesaian sengketa. Kemudian ada juga CPMK-nya atau CP mata kuliah terdapat 5, yaitu pertama, menjelaskan konsep, sumber, dan ruang lingkup hukum acara perdata. Kemudian menguraikan azas dan prinsip pembuktian dalam perkara perdata. Untuk CPMK 3-nya menganalisis kompetensi absolut dan relatif pengadilan perdata. Keempat, menyusun gugatan dan jawaban perkara perdata sesuai format baku. Kemudian CPMK kelima, mensimulasikan proses persidangan, replik, duplik, pemeriksaan saksi, dan pembuktian. Nah, untuk deskripsinya terhadap mata kuliah hukum acara perdata, yaitu mata kuliah ini nantinya membahas azas, prinsip, dan mekanisme penyelesaian perkara perdata di pengadilan, mulai dari pengajuan gugatan hingga pelaksanaan putusan. Selain itu, tidak hanya teori saja, mahasiswa nanti berlatih menyusun dokumen perkara, baik itu gugatan, jawaban, replik, duplik, serta simulasi sidang. Kemudian nanti ada berbentuk beberapa pertemuan dalam minggu kelima sesuai nanti ke tahap video pertemuan nanti, yaitu minggu kelima mengenai tentang kompetensi absolut dan relatif. Nah, materi pokoknya nanti merujuk kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 klasifikasi persidangan. Kemudian metode pembelajarannya terdapat ceramah dan tanya jawab. Kemudian bentuk penugasannya adalah makalah pendek. Nah, untuk sistem penilaian dalam hukum acara perdata nanti secara komprehensif atau secara keseluruhannya terdapat komponen penilaian, yaitu partisipasi dan diskusi. Kemudian bentuknya itu adalah kegiatan di kelas atau tatap muka, bobot penilaiannya 10%. Kemudian ada komponen penilaian tugas individu dan kelompok, bentuknya adalah makalah, presentasi, kemudian simulasi atau secara prakteknya. Itu bobot penilaiannya 20%. Kemudian untuk komponen penilaian ujian tengah semester, itu bentuknya tertulis, bobot penilaiannya 15%.
Kemudian untuk UAS itu terdapat berbentuk tertulis dan praktik, itu bobot penilaiannya 25%. Dan untuk proyek penyusunan dokumen perkara atau secara prakteknya itu berbentuk draft gugatan hingga putusan, itu terdapat penilaian bobotnya 30%. Jadi nanti untuk secara keseluruhan merujuk kepada RPS yang telah dibuat dan beserta nantinya PPT yang telah di-share ke WA grup mahasiswa sebagai pedoman bahan ajarnya. Jadi untuk secara singkat kita lanjut kepada tahap metode pembelajaran mengenai hukum acara perdata, yaitu kompetensi absolut dan relatif ke kelas. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat adik-adik di kelas Fakultas Hukum sekarang. Kita lanjut pada pertemuan kelima mengenai kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Karena di dalam hukum acara perdata nanti kita juga mengetahui sejauh mana wewenang pengadilan itu sendiri. Nah, sebelum kita memasuki materi, seperti biasa, sebelum kita memulai perkuliahan, kita mengambil absensi untuk mengetahui beberapa kehadiran mahasiswa dalam pertemuan kelima ini tentang kompetensi absolut dan kompetensi relatif. Baiklah, untuk pertama Fitriani Muslimah, Arik Aditya Ananda, Jordi Perdana, Zulfadli, Miftahul Jannah, Rahmi, Ningsi Susi Bati Halawa, Septrio Aldia, Ulfa Wulanda, Sinta, Karina Widiasela, Yola Febrianti, Roni Eidianti, Rani, mohon maaf ya, Rani Eidianti. Kemudian ini Jingga Nurul Susanti ya. Kemudian Nela Nuranisa, Rudi Rinaldi, Muhammad Bima. Baik, dari pertemuan kelima ini saya lihat dari beberapa absensi teman-teman menghadiri semuanya. Setelah absensi kita lanjut kepada materinya. Bisa teman-teman lihat mengenai kompetensi absolut itu sendiri. Nanti sebelum mengenai dalam kompetensi pengadilan itu nanti ada terdiri dua, absolut dan relatif tadi. Dan mengenai peradilan di Indonesia itu tidak hanya satu saja. Mungkin teman-teman di sini banyak mengetahui pengadilan itu hanya pengadilan negeri saja. Mungkin bisa Fadli sampaikan beberapa pengadilan yang Fadli ketahui di sistem peradilan di Indonesia. Apa saja? Izin menjawab Pak. Peradilan yang pertama itu peradilan umum, yang kedua itu peradilan agama, yang ketiga itu ada pengadilan militer, yang keempat itu ada peradilan tata usaha negara, dan juga arbitrase, dan juga pengadilan niaga. Selanjutnya pengadilan hubungan industrial, pengadilan pajak, dan mahkamah pelayaran serta pengadilan perikanan. Jadi ada beberapa yang telah disampaikan teman kita dari Fadli tadi. Ada beberapa konsep mengenai arbitrase itu sendiri. Jadi di dalam hal pengadilan yang di bawah Mahkamah Agung itu bisa kalian lihat ada peradilan umum, agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara. Jadi empat ini dalam kewenangan Mahkamah Agung itu memiliki kompetensinya masing-masing, yaitu ada kompetensi absolutnya. Misalnya pengadilan negeri. Pengadilan negeri itu tidak hanya perdata saja, ada juga perkara mengenai pidana di sana. Tetapi haluan untuk menuju akhirnya itu berbeda. Kalau dalam untuk perkara pidana itu lanjut kepada tahapan pihak kepolisian terlebih dahulu, kemudian kejaksaan, sehingga sampai ke tahap pengadilan negeri. Sedangkan sesuai topik kita sekarang mengenai hukum acara perdata, tetapi concern pidana tidak kita lepaskan juga, karena pengadilan negeri juga menaungi perkara pidana. Nah, untuk perdata itu terutama kalian akan memasukkan namanya ada gugatan dan permohonan. Nah, ada juga nanti peradilan situ, peradilan
sederhana namanya, gugatan sederhana itu nanti ada beberapa persyaratan. Nah, kalau untuk konsen hukum acara perdata itu nanti berawal dari gugatan. Ada gugatan, kemudian ada penggugat dan tergugat. Nah, di dalam hal ini ada nanti selain untuk itu ada peradilan agama. Peradilan agama ini apa? Karena di dalam hal ini peradilan agama itu tidak hanya untuk dalam artian, Pak, kalau kita seandainya ada perkara mengenai perceraian bagaimana? Kalau seandainya di dalam hal ini untuk penggugatnya, jadi di sini nanti tidak hanya perceraian, pasti timbul pertanyaan, yang non Islam bagaimana Pak untuk perkara ini? Nah, itu jatuhnya ke pengadilan negeri. Nah, bagi pengadilan agama ini adalah yang memiliki status agamanya adalah yang agama Islam. Nah, kompetensi absolutnya di sana. Itu baik itu perceraiannya. Jadi nanti bagi teman-teman yang non Islam itu melalui Disduk Capil nanti untuk dalam pengajuannya itu catatannya itu maksud saya, karena kalau pengadilan agama kan kita ada kantor urusan agama kuanya untuk pencatatan buku nikahnya, sedangkan non Islam itu ada di Disduk Capil. Jadi bukan berarti tidak diakui ya, tetap diakui di mata hukum kedua-duanya, tetapi prosesnya saja membedakan untuk tahap pengurusannya. Makanya ada nanti di sana kompetensi absolut tadi, sejauh mana pengadilan ini menaungi atau terhadap wewenangnya terhadap perkara tersebut. Jadi perkara yang ada PT UN tidak bisa kita alihkan ke pengadilan negeri. PT UN apa? Di dalam hal ini kan ada ya, kalian lihat ya, peradilan umum, agama, dan peradilan militer. Militer itu lebih identik kepada angkatan, semacam tentara. Itu bisa kalian lihat ya, polisi juga ada, tapi di dalam peradilan militer itu lebih ke arah tentara. Karena begini, dia ada namanya auditor. Nah, auditor itu sama seperti hakim di pengadilan negeri. Di kepolisian juga ada. Nanti ada juga untuk mengenai hal-hal yang di luar. Jadi ada dua nanti itu untuk militer. Ada hukuman yang sipilnya sebagai warga sipil, kemudian ada dia sebagai menggunakan jabatannya. Nah, yang apabila dalam jabatannya dilanggar atau melanggar, itu arahnya ke peradilan militer. Nah, sedangkan PT UN itu biasanya yang bersengketa antara warga negara dengan perangkatnya, seperti pemerintahan. Contoh, kita tanpa untuk dipecat suatu pegawai, itu kan tidak, yang sekarang kan ASN namanya ya, aparatur sipil negara itu tidak serta-merta segampang itu untuk dipecat. Ada prosedur yang harus dipenuhi, poin-poinnya, sehingga bisa dikategorikan pemenuhan untuk dipecat. Tetapi di dalam hal ini seandainya ASN tadi tidak menerima, tidak sesuai yang dituduhkan oleh dari kantornya mungkin, nah itu dia bisa mengajukan gugatannya atau permohonannya kepada PT UN. Nah, arbitrase ini, nah ini yang saya tekankan, nanti di dalam litigasi dan non litigasi. Litigasi itu adalah di dalam peradilan, non litigasi itu di luar peradilan. Nah, arbitrase ini salah satunya ada namanya BANI, Badan Arbitrase. Nah, di dalam ini dia akan memperkarai dalam hal ini begini. Suatu permasalahan dalam hal kesepakatan, terjadi bisnis misalnya ini ya. Kemudian kan dia menyatakan kalau ada suatu perkara kita tidak harus ke pengadilan nih. Kita menyelesaikannya melalui arbitrase. Pernah mendengar non litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa? Bisa bantu jawab mengenai APS? Alternatif penyelesaian sengketa? Saya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jana. Izin menjawab Pak. Yang pertama itu mediasi. Mediasi adalah pihak ketiga yang netral membantu para pihak mencari solusi damai. Yang kedua, negosiasi. Para pihak menyelesaikan sendiri permasalahan mereka melalui berdialog secara langsung. Dan yang ketiga, konsiliasi. Konsiliasi yaitu mirip dengan mediasi atau fasilitator yang punya peran lebih aktif dalam memberi saran. Dan yang keempat, arbitrase, penyelesaian melalui lembaga arbitrase dan putusan mengikat, misalnya BANI, Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Dan yang terakhir, adat atau alternatif lokal, penyelesaiannya berdasarkan hukum adat atau musyawarah tokoh masyarakat. Baik, terima kasih Pak. Saya kembalikan kepada
Baik, terima kasih atas Miftahul Jannah jawabannya. Jadi sesuai yang di awal yang saya sampaikan sedikit banyak, itu mengenai arbitrasi, itu adalah di luar pengadilan atau non litigasi. Nanti badannya adalah badan arbitrasi tadi. Nah, itu putusannya bersifat mengikat, final and binding namanya. Nah, baik, untuk lanjut ke slide kedua. Nah, menggunakan dalam artian ini bisa teman-teman lihat kompetensi relatif itu diatur dalam pasal 118 HIR. Nah, di dalam hal ini sejauh mana mengenai itu diajukan untuk kepentingan gugatan di dalam keperdataan di pengadilan negeri. Tempat tinggal atau domisili tergugat bisa perorangan atau badan hukum. Karena sesuai subjek hukum itu apa? Terdapat dua, ada orang perorangan dan ada badan hukum. Kemudian ada hak opsi untuk memilih jika tergugat lebih dari satu. Misalnya dalam artian ini kan suatu perkara tanah itu kan tidak hanya satu atau dua tiga orang yang kita akan gugat, karena nanti ada beberapa orang yang di dalam objek perkara itu nanti ada beberapa orang yang gugatannya. Nah, kemudian ada di dalam hal ini tempat terletak benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa, yang sesuai saya sampaikan di awal, tergantung objeknya di mana. Nah, kemudian ada opsi pilihan jika benda tidak bergerak yang menjadi objek sengketa lebih dari satu dan berada di daerah hukum pengadilan negeri yang berbeda. Kemudian tempat tinggal penggugat jika tempat tinggal tergugat tidak diketahui. Kemudian tempat tinggal konsumen atau leg spesialis di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Kemudian ada kompetensi relatif berdasarkan pilihan domisili. Ada hak dan kebebasan memilih dituangkan dalam akte perjanjian, bisa dalam bentuk akte otentik, bisa di bawah tangan. Sesuai di dalam pasal yang kalian ketahui 1338 KUH Perdata, terdapat dua azas di sana, kebebasan berkontrak dan azas fakta sur servanda. Apabila kedua belah pihak menjadikan itu sebuah kesepakatan dalam perjanjian, itu menjadi undang-undang bagi para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut. Nah, itu salah satu bentuk akte perjanjiannya. Ada pula nanti akta otentik yang dibuat di depan pejabat yang berwenang. Nah, di dalam hal ini kesepakatan pilihan domisili ini tidak menyingkirkan prinsip kompetensi relatif berdasarkan tempat tinggal tergugat. Jadi kebebasan memilih kompetensi relatif sepenuhnya berada pada pihak penggugat. Tapi ingat, di dalam hal melakukan gugatan, itu hati-hati jangan sampai perkara kita jadi NO atau obscure libel. Nah, kemudian ada lagi mengenai gugatan terhadap negara atau pemerintah. Nah, itu dapat diajukan tergantung perkaranya lagi ya. Kalau seandainya dalam hal ini mengenai sertifikat tanah, nah itu ada dua bentuk opsi. Kalau memang ada kesalahan dari pihak BPN, itu kan melambangkan negara ya, yang mewakilinya adalah BPN. Itu tergantung bagaimana melemahkan sertifikatnya atau membatalkan. Kalau kita membatalkan suatu, itu kan suatu akta otentik sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh negara, itu ranah kompetensi absolutnya nanti ke PT UN. Jadi ada berbeda sedikit ya, makanya itu saya sampaikan agak hati-hati antara suatu peradilan itu mengenai kompetensi absolutnya. Nah, nanti kita lanjutkan slide selanjutnya. Nah, untuk yang terakhir mengenai choice of jurisdiction, choice of court itu kan pengadilan ya, yang melibatkan antar negara. Nah, itu nanti kita lanjut ke pertemuan selanjutnya. Nah, di dalam pertemuan sekarang, mungkin apakah ada yang ingin ditanyakan atau cukup? Izin bertanya, Pak? Ya, silakan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Jody Perdana. Saya ingin bertanya, apa jenis perkara yang dapat ditangani oleh pengadilan berdasarkan kompetensi absolut? Baik, Jordi. Jadi Jordi ingin menanyakan perkara apa sih dalam artian dalam kompetensi absolut itu sendiri. Jadi sesuai yang di awal saya sampaikan, kompetensi absolut itu sejauh mana wewenang, istilahnya tupoksi, tugas pokok dan fungsinya suatu peradilan itu sendiri, agar dia mengetahui sejauh mana peradilan ini bertindak. Karena kan ada berbagai macam bentuk peradilan nih di Indonesia. Ada peradilan umum, ada peradilan negeri tadi itu sendiri, kemudian ada PT UN, kemudian ada mengenai untuk peradilan militer. Contoh, kalau suatu perkara di suatu permasalahan mengenai perdata, apabila di suatu perjanjian itu telah dinyatakan
seperti arbitrase tadi ya, biasanya itu lebih ke arah pebisnis. Pebisnis ini kalau suatu hal yang terjadi, itu biasanya bisa jadi perorangan, bisa jadi badan hukum. Selagi dia masih subjek hukum ya. Kemudian dia melakukan perjanjian. Kemudian apabila terjadi suatu permasalahan nanti di kemudian hari dalam bisnisnya ini ya, kita akan menyelesaikannya tidak usah sampai ke pengadilan katanya. Kita menggunakan lembaga tadi adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Nah, dalam artian itu dia akan menyelesaikan di ranah itu sendiri. Karena dia telah menyepakati yang sesuai saya sampaikan tadi mengenai pasal 1338 KUH Perdata. Selain ada azas kebebasan berkontrak, ada juga mengenai azas pacta sur servanda. Jadi mengikat. Karena dia ada kesepakatan. Karena irah yang tertinggi di dalam artian untuk keperdataan ini adalah kesepakatannya. Jadi di situ jatuh kepada kompetensi absolutnya Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Cukup untuk jawabannya ya. Jadi untuk sesi kelima ini kita cukupkan pertemuan untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih terhadap teman-teman atensinya telah menghadiri perkuliahan saya di pertemuan kelima ini. Akhir kata saya tutup perkuliahan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih.